sebenarnya kita nyebut diri kita sebagai petani kopi Amsterdam. Nah, dari situ kepikir, kenapa nggak kita gunakan nama Amsterdam? Ya memang kayak Amsterdam, tapi punya arti. Kopinya, mereknya punya arti, dan orang mungkin nggak pernah mungkin inget kalau ini adalah Ampel Gading Sumur Manjing Tirtoyudo Dampit. Tapi mereka bakal tahu itu adalah daerah penghasil kopi di Malang Selatan. Sebenarnya ceritanya kan kita inginnya kopi Malang bisa dinikmati di Malang otomatis dengan harga terjangkau. Dari awal kita mimpi kita tuh kayak low cost budget coffee. Saya Siva Raja, owner dari Amsterdam Coffee Malang. Saya insinyur manufacturing engineer aslinya di Australia. Jadi tinggal kuliah dan tinggal di Australia waktu itu. Cuma jatuh cinta akan kopi Indonesia dan memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Ya, waktu awal tahun 2000-an waktu saya kuliah di sana sama bekerja, itu specialty coffee seperti yang terjadi di Indonesia sekarang itu terjadi di sana. Jadi sekitar hampir 20 tahunan yang lalu ya. Itu setiap kali mendapatkan kopi enak, itu selalu ada komponen kopi Indonesianya. Tapi setiap kali pulang liburan ke Indonesia, kopi Indonesia sulit dicari di pasaran. Jadi ngelihat itu sebagai satu peluang usaha, kita terjun di industri kopi. Kan latar belakang insinyur ya, terlibat di logistik, proses improvement. Jadi pas pulang itu ya pengen di industri yang sama, jadi mau fokusnya di logistikan gitu. Cuma ada temen waktu kuliah yang tinggal di Malang yang ngajak saya ke Malang untuk 1 hari. Waktu itu saya pulangnya ke Jakarta. Jadi pulang ke Malang, diajak ke kebun kopi. Nah, waktu dari kebun kopi itu mulai melihat ternyata ada potensi biji kopi yang bagus di Malang, cuma kurang bisa di market di pasar lokal. Waktu itu kopi-kopi Malang itu banyak diekspor ke Eropa Selatan. Jadi kita market research sebentar, kita ngecekin orang Malang apakah udah pernah minum kopi Malang. Itu 1 dari 10 orang pernah, sisanya nggak pernah. Apakah tahu di Malang ada kopi? Rata-rata tahu. Taunya juga kopi Dampit, tapi bukan kopi Malang. Nah, kita melihat itu sebagai satu peluang usaha. Dan at the same time, kita juga ketemu sama petani kopi, gabungan kelompok petani kopi di Malang Selatan. Kita kebetulan diundang untuk salah satu pertemuan mereka. Dan lagi enak-enak ngobrol, mereka sebenarnya kita nyebut diri kita sebagai petani kopi Amsterdam. Nah, dari situ kepikir, kenapa nggak kita gunakan nama Amsterdam? Ya memang kayak Amsterdam, tapi punya arti. Kopinya, mereknya punya arti, dan orang mungkin nggak pernah mungkin inget kalau ini adalah Ampel Gading Sumur Manjing Tirtoyudo Dampit. Tapi mereka bakal tahu itu adalah daerah penghasil kopi di Malang Selatan. Kita pengen kopi terbaik Malang dinikmati di Malang dulu sebelum diekspor. Sebenarnya mimpinya sederhana. Sebenarnya lebih simpel lagi, saya pengen minum kopi enak di Malang. Sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri aslinya. Jadi waktu di Australia itu ceritanya saya punya mesin roaster kecil 100 graman, mesin kopi, grinder. Jadi ketika pulang ke Indonesia tuh saya home brewer yang mencari kopi Indonesia tapi nggak bisa ketemu. Jadi saya mencari solusi untuk diri saya sendiri aslinya. Udah ada waktu kerja tuh kan kalau di situ tuh kantor tuh ada mesin kopinya. Jadi biasanya kalau suplai kopinya habis, saya bawa dari rumah. Dan itu biasanya cepat habis. Jadi kayak ya udah diapresiasi dari dulu. Sebenarnya ceritanya kan
kita inginnya kopi Malang bisa dinikmati di Malang, otomatis dengan harga terjangkau. Dari awal kita mimpi kita tuh kayak apa ya, low cost budget coffee. Kita ngejar volume karena latar belakangnya insinyur, jadi kita pengen pabrik mesin kopinya jalan terus. Jadi low cost budget coffee. Kita mau volume dengan hitungan ekonomis, gimana caranya supaya bisa menjual murah tapi kita tetap profitable. Gitu. Awal mula Amsterdam itu kita juga bukan coffee shop, kita roastery aslinya. Karena waktu di Australia kan Monday to Friday, kerjaannya kan Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur, 9 to 5. Kalau coffee shop nggak mungkin bisa gitu. Tapi roastery bisa. Jadi awalnya kita dirikan roastery dengan tujuan nyuplai ke home brewer sama coffee shop. Cuma seiring dengan jalannya waktu, banyak customer yang sebelum beli kopi, sebelum beli biji kopi atau bubuk kopinya, mereka pengen nyoba. Jadi kita buka tempat asal-asalan untuk orang bisa nyobain kopi. Taunya coffee shopnya jalan, gitu. Edukasi, jadi setiap ada pelanggan datang, kita ajarin cara menyeduh kopi. Kita misalnya mereka pesannya cappuccino gitu ya, kita buatin sampel manual brew kopi Malang, suruh nyobain. Alhasil mereka pulang beli biji kopi dan berusaha nyeduh. Dan kayak saya dulu juga, jadi pulang nyeduh, kok hasilnya nggak sama kayak yang di coffee shop. Jadi mereka penasaran, mereka belajar lagi caranya, datang ke kafe, tanya-tanya. Terus akhirnya mereka jadi home brewer yang ngerti variabel-variabelnya. Jadi kita edukasi apa istilahnya satu persatu. Sebenarnya nggak sengaja dan dipaksa. Oh, gitu. Ya, waktu itu ada pembukaan sertifikasi juri nasional 2015 atau 16, lupa saya. 16 kayaknya waktu itu. Kebetulan ada temen satu dari Malang yang daftar sensori, akhirnya saya daftar technical. Waktu datang ke ujian sertifikasinya ya nggak siap, ya nggak belajar, nggak apa. Taunya lulus dan melihat itu kayak seru. Jadi kayak begitu masuk di ruangan juri itu kayak satu dunia berbeda di mana kita walaupun kitanya menjuri tapi sebenarnya kitanya belajar. Jadi kayak dunia berbeda. Kita setiap kali pulang ke juri kita bisa improve kualitas yang disajikan di kafe. Jadi secara nggak langsung otomatis jadi kayak fast track. Kita nggak nunggu tren terjadi tapi kita udah di depan tren ketika menjuri waktu itu. Nah, beberapa kali dapat kesempatan untuk ngejuri final nasional, terus akhirnya dipaksa sama teman-teman juri untuk daftar ke world, ke dunia. Itu juga aslinya nggak mau, cuma ya udah berhubung dipaksa ya udah ikut. Iya dipaksa, terus akhirnya yang kali ini yang untuk world belajar, bener-bener belajar. Jadi dihafalin rulesnya seperti apa, ukuran meja mesti seperti apa, ujiannya susah waktu itu. Iya kan udah masuk level dunia ya, jadi setiap detail dari rules and regulations itu mesti benar-benar di luar kepala. Jadi scoring sistemnya itu udah benar-benar luar kepala. Bahkan kalau technical itu kan dia lebih kayak melihat sampah kopi, sisa susu. Jadi ujiannya itu kayak kalau nggak salah itu beda 10 mili kopi. Jadi kita disuruh mana yang 25 mili, mana yang 30, mana yang 55 mili. Jadi kayak bener-bener spesifik banget. Waktu ujian sih, waktu udah selesai ujian keluar berasa kayaknya barusan buang-buang uang. Gak mungkin lulus. Iya, barista tuh punya peranan luar biasa, spesifik banget. Iya, jelas mereka tuh sebenarnya kepanjangan tangan dari petani kopi. Saya melihatnya itu. Apa yang ingin disampaikan sama petani kopi itu nggak mungkin bisa tersampaikan ke
pelanggan tanpa ada peran serta barista. Jadi misalnya petaninya udah buat kopinya enak banget dengan proses yang spesifik, bagus sekali, tapi baristanya nggak bisa menyampaikan itu, ya sama aja. Sebenarnya di kita nggak melihat skill, karena skill itu bisa belajar. Saya sendiri dari nol otodidak belajar kopinya, tapi lebih ke karakter, apakah bisa blend in sama timnya itu di sini. Kan secara nggak langsung kan ini kan teamwork ya, teamwork apakah bisa blend in, apakah friendly. Kita tuh bahkan pernah beberapa barista kita itu introvert, tapi begitu di depan customer langsung extrovert. Bisa gitu. Jadi kayak satu achievement kalau bisa sampai kayak gitu. Iya, kita sering meeting bersama. Dulu sebelum COVID itu kita sebulan sekali keluar makan bareng. Kita cerita mimpi kita kayak gini, harapan kita kayak gini. At the same time, semua kebutuhan barista juga dipenuhin. Setiap kali pulang ke juri, selalu kita berusaha membawa ilmu baru ke cafe. Dulu kita waktu nyajikan espresso cappuccino itu nggak ada air putihnya. Kita ngeliat di kompetisi disajikan dengan air putih. Kita bawa itu ke suasana kafe. Otomatis penyajiannya lebih profesional. Barista juga tahu apa sih yang kita inginkan. Nggak sering juga kita tuh evaluasi diri sendiri. Jadi kopi kita yang kita sajikan tahun yang lalu sama tahun ini udah beda banget. Bahkan kalau kita disuruh nyoba kopi kita tahun yang lalu, mungkin kita ngomong, aduh kok bisa ya dulu nyajikan kopi kayak gini. Yang sekarang kita stretch lebih jauh lagi. Dengan dalam 10 tahun ini ya apresiasi terhadap single origin kopi ya, itu otomatis naik. Apresiasi akan kopi itu juga naik. Pelanggan juga apresiasi. Semua kekurangan juga diapresiasi oleh pelanggan. Mereka tahu kalau itu adalah suatu proses. Malang itu 2018 kemarin kita pernah menang dengan harga tertinggi kedua lelang nasional kopi. Otomatis hasil itu kita juga kembalikan ke petani. Jadi petani juga tahu kalau kopinya diapresiasi dengan harga maksimal waktu itu 300.000 per kilo. Itu 5 kali lipat harga jual mereka sebelumnya. Jadi otomatis generasi muda juga ikut mau terjun ke coffee shop. Dan kopi Malang itu sebenarnya pernah diikutkan digunakan oleh salah satu peserta untuk lomba tingkat nasional dan pernah menjadi juara nasional kalau nggak salah. Jadi apresiasi untuk kopi Malang itu di tingkat nasional, di sesama penikmat kopi itu udah punya nama sekarang.
Itu PR mas. Karena Malang itu kan sebenarnya ada Robusta dan Arabica. Robustanya kita memang udah komitmen selama 10 tahun terakhir. Kita Arabica terjun di kebun di Malang tuh mungkin 5 tahun, 6, 7 tahun terakhir. 7 tahun terakhir sekarang. Memang masih berproses. Kita usahakan setiap kali ada kompetisi nasional, at least kita masukkan ada kopi Malangnya, kopi Lembah Arjuno khususnya. Itu kita masukkan ke lelang supaya kita tahu ada feedback dari tingkat nasional ke Malangnya. Kalau ada kompetisi kita usahakan kita setiap kali ada proses, kita ada proses kopi-kopi yang unik. Walaupun lebih banyak gagalnya jujurnya kalau di unik. Resiko kita tanggung. Jadi apa ya istilahnya? Kita berusaha dari sisi kita walaupun kita a small player di dalam big game ini ya. Itu tapi kita usahakan apa yang kita lakukan adalah berusaha memakmurkan petani. Kalau apabila petaninya kualitasnya memang tinggi yang dihasilkan ya kita berusaha apresiasi kualitas itu. Jadi bukan membeli di harga pasar tapi kita naikkan dari harga pasar. Gitu. Resiko kita tanggung kalau eksperimen. Perjalanannya masih panjang jujur aja. Apakah lebih makmur? Mungkin secara volume, pembelian volume mungkin lebih banyak lakunya sekarang ya. Cuma kalau secara kualitas perjalanannya masih panjang. Faktornya banyak, ada eksternal sama internal. Kebanyakan di Jawa Timur itu waktu musim panen itu musim hujan. Jadi beberapa proses yang membutuhkan non hujan nggak bisa, pengeringan, jadi otomatis kita mesti keluar masuk. Waktu yang kita tentukan kadang nggak bisa tercapai. Jadi ada kelemahan di situ. Kayak tahun yang lalu panennya biasanya jumlahnya misalnya di tonase, tahun yang lalu itu cuma di ratusan kilo. Jadi faktor eksternalnya banyak. Kalau saya rasa kompetisi itu kita bukan di satu kompetisi, tapi ini kayak kolaborasi. Gimana cara kita menyajikan kopi yang sama terbaik versi kita, dan terbaik versi kita sama saya punya sama masnya aja udah beda. Jadi masing-masing menyajikan yang terbaik. Nanti pelanggan yang menentukan selera mereka kemana. Ada yang suka kopi klasik, ada yang suka yang asam banget. Ada yang suka manis banget. Jadi pelanggan tinggal menentukan mereka suka di mana. Tapi kita sebagai coffee shop, sebagai barista kita menyajikan yang terbaik, versi terbaik. Kita bukan perang sesama coffee shop, tapi lebih kayak kolaborasi sih sebenarnya. Ilmu di kopi itu berkembang terus setiap tahun. Kita meningkatkan ekstraksi 0,5% itu rasa itu udah berubah jauh. Itu gimana kita bisa sama-sama saling sharing informasi supaya bisa stretch itu ekstraksi. Itu sih. Selama ini kita nggak pernah ngeliat kompetisi. Justru malah komunitas kopi, jadi kayak keluarga kopi. Kayak misalnya kita lagi jalan-jalan ke satu kota, itu yang dicari pasti coffee shop dan jadi keluarga baru di komunitas kopi. Semua bisa ngopi enak, jadi mimpinya masih jauh. Kita mau fokus di kopi Malang, PR-nya masih banyak. Malang sendiri origin kopi kalau misalnya dipecah itu masih banyak banget. Gunung Kawi ada, Arjunonya sendiri kalau dipecah juga banyak. Gimana caranya kita bisa menyajikan versi terbaik? Jadi kayak kopi Malang jadi kayak kopi Kintamani ya. Jadi kalau kemarin saya ke Bali, saya notice banyak coffee shop menyajikan kopi Bali semua. Nah, gimana jadi Malang bisa menyajikan kopi Malang yang terbaik dan jadi destinasi wisata. Yang menarik dari kopi ini nggak ada yang dibuang. Jadi semua grade-nya itu bahkan sisa hasil sortiran itu juga masih ada yang beli. Jadi istilahnya dia tuh kayak piramida. Yang top 2% itu adalah yang specialty kita ngomong. Di bawahnya ada grade 1, grade 2, grade 3 sampai asalang. Dan itu semua ada pembelinya. Dulu waktu awal memang kita fokusnya specialty, tapi setelah terjun ke kebun kita nyadari kalau specialty itu volumenya nggak banyak, peminatnya dikit,
memang harganya tinggi, apresiasi akan kualitas. Cuma semua level itu mesti bisa dijalankan secara maksimal. Itu sih, saya masih melihat ini adalah komoditas dan specialty. Masing-masing punya marketnya sendiri, dan tujuan akhirnya adalah gimana cara kita memaksimalkan jumlah specialty grade 1 agar piramidanya mungkin dia bukan lebih runcing, tapi dia makin melebar ya. Jadi volume specialty-nya juga makin besar. Harapannya kopi Indonesia kualitasnya makin meningkat, harganya makin meningkat sebanding dengan kopi-kopi dari luar negeri gitu. Otomatis PR-nya banyak di tingkat petani, gimana caranya bisa menghasilkan yang terbaik dengan harga yang paling murah, istilahnya kan gitu ya. Gimana secara scoring juga bisa skornya tinggi, dan mungkin suatu saat mimpi kopi Indonesia digunakan di kompetisi internasional mungkin ya, dan bisa jadi juara dunia mungkin ya.